Rasakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdalal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am az-zahira wal batinah, as-sabiqah wal lahiqah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib akan menyampaikan dengan tema bekal ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menggunakan setiap waktu dalam kehidupan kita ini, setiap bulan, setiap hari, setiap menit, dan setiap detik dalam kehidupan kita ini untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi kepada kita di dunia ini adalah untuk persiapan akhirat yang selama-lamanya. Di mana saja waktu kita lupa dengan akhirat, berarti kita dalam kerugian yang sangat besar. Setiap jam, setiap menit, setiap detik yang kita gunakan untuk beramal akhirat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah sangat mahal, yang harganya akan kita lihat jutaan tahun, miliaran tahun, yang tidak ada habis-habisnya nanti di akhirat. Beruntunglah orang yang setiap hari memikirkan untuk negeri akhirat. Beruntunglah orang yang setiap hari memikirkan, menangis untuk bagaimana selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatian untuk akhirat, tidak terkesan dengan keadaan-keadaan baik dari kanan maupun kiri, tidak terkesan dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Tiba-tiba di tengah-tengah tangisan menangis untuk akhirat, di tengah keperhatiannya memikirkan akhirat, di tengah kesibukannya memikirkan membangun akhirat, tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT untuk datang ke akhirat, maka dia datang ke akhirat dengan penuh kegembiraan. Maka dia datang ke akhirat dengan penuh kegembiraan, kesenangan. Dia melihat hasil jerih payahnya selama dia di dunia ini.
Dia pergi ke akhirat dengan tersenyum-senyum. Dia betul-betul sadar bahwa amalan dia sangat sedikit, tetapi hasilnya sangat besar. Amalan dia sangat kecil, tetapi hasilnya selama-lamanya. Sebaliknya hadirin, orang yang terkesan dengan keadaan dunia ini, sibuk siang malam memikirkan dunianya saja, menangis karena dunianya, sedih karena dunianya, gembira karena dunianya. Siang dan malam yang dipikirkan dunia. Bangun tidur yang dipikirkan dunia ya, tidur lagi dipikirkan dunia ya. Tiba-tiba dia meninggal dunia, terputus semua yang dicita-citakannya, habis semua yang dia pikirkan. Datang ke akhirat dengan tangan yang kosong, tidak membawa bekal sedikit pun. Itulah nasib orang ahli dunia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami kita hidup ini untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang terus, bukan. Kita di dunia ini nunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini untuk mencari amal kebaikan untuk dibawa di akhirat. Kita di sini singgah sebentar, kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kalau kita paham ini, maka kita berbuat kebaikan untuk negeri kita, akhirat kita. Kalau dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat kebaikan yang diharapkannya adalah ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah. Setiap amal yang dibuatnya di dunia ini untuk akhirat, maka dia akan selamat, bahagia hadir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, yang penuh dengan barokah ini, apakah kita belum bisa sadar bahwa sekarang ini waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita untuk memikirkan akhirat kita? Sudah berapa tahun kita di dunia ini? Apakah belum waktunya kita khusyuk dalam sholat kita? Kita perhatikan, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Pernahkah kita merasakan khusyuknya sholat? Pernahkah kita merasakan nikmatnya sholat? Nikmatnya membantu saudara muslim, nikmatnya menolong orang lain. Pernahkah kita merasakan khusyuk itu? Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sia-siakan hidup dunia ini. Apakah belum waktunya kita bersungguh-sungguh untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sisa umur kita ini, maka kita gunakan untuk sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita habis umur kita, waktu kita untuk berbuat yang lalai, buat maksiat, dan lupa untuk bekal akhirat. Marilah kita persiapkan akhirat kita. Yang hartanya banyak, maka gunakan hartanya untuk kehidupan akhirat kita, untuk amal jariah. Yang tanah yang banyak untuk bisnis sana sini, tapi belum pernah untuk akhirat, maka siapkan untuk akhirat. Siapkan tanah kita untuk wakaf, bangun masjid, bangun rumah tahfiz Quran, bangun pondok pesantren, sehingga amalan-amalan itu ngalir jadi amal jariah terus menerus. Walaupun kita sudah tiada dunia, tapi pahala jariah itu tetap terus. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita melihat teman kita berangkat ke negeri akhirat. Kita setiap hari melihat bulan demi bulan telah meninggal dunia, bulan demi bulan telah meninggal dunia. Tetangga kita, kawan kita, banyak kita melihat mereka berangkat ke negeri akhirat, masuk ke liang kuburnya, tetapi kita tidak sadar, seolah-olah yang bisa mati itu orang lain, seolah-olah yang meninggal dunia itu bulan demi bulan, seolah-olah yang meninggal itu yang lebih tua, seolah-olah yang meninggal itu kawan bukan kita, seolah-olah yang berangkat ke akhirat itu mereka, sedangkan kita tidak akan ke akhirat. Kita merasa seperti itu. Oh, saya nanti masih panjang umur, masih panjang, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu
tahu kapan ajal itu datang. Maka jangan kita sia-siakan waktu ini. Tiap hari kita mendengar nasihat-nasihat, tapi seolah-olah nasihat itu untuk orang lain. Yang perlu nasihat itu orang lain. Kita rasakan nasihat ini untuk orang lain, nasihat ini untuk orang yang sudah tua, nasihat ini untuk orang yang sudah sakit. Yang perlu bukan kita, tapi orang lain. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu taubat itu kita. Yang perlu amalan itu adalah kita. Karena kita ini tidak tahu apa yang terjadi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim. Allah yang Maha mengetahui. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu kita ini untuk taat kepada Allah, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah. Waktunya kita bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang belum sempurna amalnya, sempurnakan amalnya. Yang belum sempurna dalam sholatnya, maka sempurnakan sholatnya. Perhatikan, pahamkan tentang sholat. Yang belum berangkat umroh, segerakan umroh. Yang belum haji, daftarlah haji. Sebelum ajal ini datang. Sebelum ajal ini datang. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم علم بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا زيارة مكة
والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Katakanlah Allah selalu